Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak dari saya, Muhammad Hairul Hidayat. Kali ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu, bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran diferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid, atau serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Lalu bagaimana implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Langkah-langkahnya yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian, lakukan analisis kebutuhan belajar dengan asesmen diagnostik berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Kemudian lakukan analisis 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Selanjutnya, implementasikan RPP dalam pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Setelah selesai, lakukan asesmen sesuai tujuan pembelajaran untuk mengukur tingkat capaian dari pembelajaran tersebut. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid apabila guru melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan murid. Bentuk asesmen diagnostik antara lain: yang pertama, kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kemampuan dasar yang dibawa murid. Kemudian guru harus melakukan asesmen minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada muridnya sesuai dengan minat untuk mengikuti proses belajar. Kemudian profil belajar, yaitu guru memberikan kesempatan murid untuk belajar secara alami dan efisien sesuai gaya belajar mereka. Apabila guru melakukan hal ini, maka pembelajaran diferensiasi akan terwujud dan dapat memenuhi kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi akan tercapai secara optimal jika guru melakukan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten. Guru memperbanyak bahan belajar siswa sesuai kebutuhan belajar murid. Kemudian diferensiasi proses. Guru harus memvariasikan proses belajar dengan berbagai metode pembelajaran sesuai kebutuhan belajar murid. Kemudian diferensiasi produk. Guru memvariasikan bentuk asesmen yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Bagaimana koneksi antar materi dari filosofi KHD sampai dengan pembelajaran berdiferensiasi? Mari kita amati diagram perjalanan dari modul pertama, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada filosofi Ki Hajar Dewantara, kita disadarkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menuntun. Dengan semboyan yang luar biasa, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangon karso, tuturi handayani. Kemudian di modul berikutnya, kita sebagai guru penggerak diajak untuk mengetahui nilai yang ada pada diri kita, memunculkan nilai mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Kata kunci berpihak pada murid menjadi yang utama dalam modul ini. Kemudian kita dituntut berperan sebagai guru penggerak. Kita harus berperan baik di kelas maupun di sekolah, terutama menjadi pemimpin pembelajaran. Pada modul berikutnya, kita diajak membuat visi sebagai guru penggerak, yaitu dengan metode berpikir inquiry apresiatif, yaitu kita diajak bermimpi dengan membuat alur bagja. Kemudian kita diajak mengenali diri kita dan bagaimana kita memposisikan dengan budaya positif. Bagaimana cara membenahi tanpa menyakiti, yaitu dengan budaya positif. Kita diajak membenahi dengan membuat segitiga restitusi.
Kemudian saat ini sampailah kepada pembelajaran berdiferensiasi, di mana inti dari kurikulum merdeka, bagaimana kita memerdekakan murid dengan keanekaragaman untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan murid sehingga nilai-nilai pada siswa bisa muncul dan tujuan pendidikan nasional bisa tercapai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.